Bagaimana jika suatu hari mesin memutuskan bahwa manusia hanya membuang-buang sumber daya dan dengan itu dalam pikiran buatan mereka memulai kiamat robot? Sebuah robotikalipse? Bayangkan pemberontakan total dari setiap perangkat otomatis yang Anda gunakan. Mobil self-driving Anda menolak memberi Anda tumpangan. iPhone X Anda mengabaikan upaya Anda untuk membukanya dengan wajah Anda. Seberapa burukkah kebangkitan mesin ini? Akankah ada tempat bagi manusia? Inilah yang akan terjadi jika ada kiamat robot. Beberapa robot bisa belajar catur sendiri dalam hitungan jam. Yang lain menjalankan hotel, dan membantu ahli bedah di ruang operasi. Dan hei, lihat sekeliling Anda. Kita membiarkan robot pembersih membersihkan lantai kita, menyerahkannya kepada robot sampah untuk merawat hewan peliharaan kita, dan mempercayai Amazon Echo dan Google Home untuk membangunkan kita di pagi hari. Bagaimana jika suatu hari perangkat kita menganggap manusia tidak berguna dan berbalik melawan kita? Sudah membayangkan skenario seperti Terminator? Jangan menyerah begitu cepat. Ada banyak cara bagi Anda untuk selamat dari kiamat robot. Mengapa tidak menutup pintu di belakang Anda saja? Meskipun faktanya robot menguasai matematika, pintu yang tertutup adalah kendala yang tidak dapat mereka atasi. Namun sebagian besar dari mereka tidak bisa. Selain itu, koordinasi mereka tidak sepenuhnya sempurna. Jika bot eksperimental di laboratorium robot mengamuk, mereka hanya akan menabrak pintu, dinding, dan penghalang lain yang mereka temui di jalan. Tidak begitu menakutkan, bukan? Bagaimana dengan ponsel kita? Pilihan telepon untuk menyakiti Anda sangat terbatas. Memposting video memalukan yang selalu ingin Anda hapus tetapi tidak pernah Anda lakukan adalah hal terburuk yang dapat mereka lakukan. Ya, ada kemungkinan mereka akan menghabiskan tagihan kartu kredit dalam jumlah besar. Mana yang paling membuat Anda takut? Ada komputer yang terpasang di mobil kita. Tetapi Anda tidak perlu mengkhawatirkannya, jika mobil Anda diparkir, tanpa ada manusia yang mengemudikannya, mobil tersebut tidak akan tahu kemana harus pergi. Dan jika Anda berada di jalan pada saat pemberontakan robot, Anda masih dapat mengendalikan kemudi atau menarik rem tangan. Robot terbesar yang kita miliki bekerja di pabrik, merakit sesuatu. Tetapi karena mereka tertancap kuat ke lantai, bagaimana mereka bisa menyerang kita? Dengan mengumpulkan lebih banyak barang. Tampaknya tidak terlalu menakutkan, bukan? Bahaya sebenarnya akan datang dari robot tempur. Drone militer yang melayang tinggi di langit pada saat revolusi robot tidak akan kesulitan menembakkan rudal ke arah kita. Untungnya, tidak butuh waktu lama sampai mereka kehabisan bahan bakar dan jatuh begitu saja dari langit. Namun, pasukan robot tempur otomatis yang dipersenjatai dengan senapan mesin dapat menyebabkan kerusakan besar. Haruskah kita harus takut dengan senjata nuklir? Komputer terlibat dalam setiap langkah peluncuran bom nuklir. Tapi mereka tidak akan bisa menyelesaikan tugas tersebut tanpa manusia yang memutar kuncinya. Bahkan jika mereka berhasil mengelabui kita agar meluncurkan bom nuklir dengan memberi kita informasi palsu, robot-robot itu sendiri akan terkena dampak nuklir sama seperti kita. Ledakan nuklir menciptakan ledakan radiasi elektromagnetik, electromagnetic pulse atau EMP. Ini akan merusak sirkuit elektronik robot yang rumit, dan mengakhiri robotikalipse. Singkat cerita, revolusi robot akan berakhir. Tidak peduli seberapa pintar perangkat kita, mereka tidak memiliki banyak kecerdasan buatan. Mereka secara khusus dirancang untuk fokus pada tugas yang sempit dan untungnya tidak mampu menghancurkan umat manusia. Tapi itu tidak berarti bahwa Stephen Hawking dan Elon Musk salah untuk memperingatkan kita tentang pengambil alihan AI yang super cerdas di masa depan. Kita mungkin masih perlu berpuluh-puluh tahun lagi dari mesin sadar yang hidup di antara kita. Namun ketika kita berhasil menciptakan mesin yang lebih pintar dan lebih efisien daripada kita, skenario kita akan sangat berbeda. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda akan memberikan mobil self-driving kendali penuh atas perjalanan Anda ke kantor besok?